Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran PPKN kita akan membahas salah satu materi tentang bela negara. Oke, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana ada beberapa tujuan dalam pembelajaran pertemuan kali ini. Yang pertama, menganalisis hakikat upaya pembelajaran negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, menghargai perjuangan para pejuang bangsa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memahami ancaman yang terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendukung upaya semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini eh, kita akan membahas mengenai tentang hakikat bela negara. Nah, dibutuhkan upaya bela negara dan kerelaan berkorban guna menyediakan ancaman yang membahaya kemerdekaan dan kedaulatan negara serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara sempit, dalam konteks Indonesia, bela negara dapat diartikan sebagai upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman. Ini arti sempit, arti dari negara, secara sempit arti dari bela negara. Nah, terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 30 ayat 1. Dan yang terakhir, Undang-Undang NKRI tahun 1945 pasal 30 ayat 2. Nah, selain itu juga terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, dan yang terakhir Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Terdapat sejumlah peraturan yang berkaitan dengan bela negara, antara lain Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988, yang ketiga Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999, nomor 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, nomor 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, berikut sejumlah perjuangan fisik yang dilakukan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pertempuran 5 hari di Seminar. Mohon maaf, pertempuran 5 hari di Semarang berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini bermula ketika 400 tawanan Jepang di pabrik gula di Semarang memberontak ketika hendak dipindahkan. Nah, yang kedua tentang Pertempuran Surabaya. 10 November 1945 dilatar belakangi kekecewaan rakyat Surabaya yang merasa dikhianati pihak sekutu yang tergabung dalam Allied Force Needle as Indies atau disingkat dengan AFNI. AFNEI. Nah, pertempuran selanjutnya di Pertempuran Ambarawa menjadi saksi kemampuan Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman yang memukul mundur pasukan sekutu yang dipimpin Brigjen Battle. Nah, selanjutnya ada Pertempuran Medan Area ditandai ketika sekutu membebaskan pasukan Belanda yang menjadi tawanan perang, dipersenjatai kembali dan menjadi tentara di Medan. Sikap ini jelas dianggap melecehkan pernyataan kemerdekaan Indonesia dan memancing perlawanan pihak pemuda. Nah, selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan sekutu yang menuntut pasukan Indonesia untuk menyerahkan senjata dan disusul ultimatum agar tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung bagian utara. Namun, rakyat Bandung tidak mengindahkan ultimatum itu. Nah, selanjutnya peristiwa Merah Putih terjadi karena pasukan NICA memulai bertindak sewenang-wenang serta menahan sejumlah tokoh Republik Indonesia sehingga mengundang reaksi dari rakyat Manado. Nah, selanjutnya ada Perang Puputan Margana. Terjadi karena pasukan Belanda mendarat di Bali. Belanda ingin membentuk Indonesia Timur namun ditolak oleh rakyat Bali. Nah, selanjutnya untuk mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan Indonesia sekaligus menekan kedudukan Belanda, Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Nah, salah satunya perundingan Lingkarjati yang dilakukan di daerah Kuningan pada tanggal 10 November 1946. Hari perundingan Lingkarjati mengundang dukungan dan tentara di dalam negeri Indonesia. Meski demikian, perundingan ini berhasil mengundang simpati internasional. Melakukan KTN, pemerintah Republik Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Reville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan dilakukan di atas geladak USS Reville, kapal perang Amerika yang sedang berlabuh di Jakarta. Nah, ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak sesudah perundingan Reville. Kemudian diadakan perundingan Rhine-Rosen pada 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Berlanjut pada Konferensi Meja Bundar berlangsung di Den Haag antara 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar menghasilkan sejumlah persetujuan. Oke, itu terkait materi pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini apa yang Bapak ajarkan bisa kalian pahami dan mudah dimengerti.
Oke, mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.